Kalau kita sudah memiliki kesenangan, merasa nyaman dalam setiap kegiatan ibadah dan dalam setiap perbuatan baik, maka pada saat itulah sebenarnya kita sedang dianugerahi manisnya iman dan Islam. Manakala kita sudah mendapatkan anugerah itu, maka kita akan merasa senang sekali, nyaman sekali setiap melaksanakan perbuatan baik ataupun setiap melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Sebaliknya, kita justru merasa rugi sekali, merasa tidak nyaman manakala kita meninggalkan perbuatan-perbuatan baik atau kita tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang mana seharusnya kegiatan itu kita laksanakan. Sebagai contoh misalnya, pada saat waktu sholat tiba, kemudian kita tidak melaksanakan sholat karena ada 1-2 hal yang sangat mendesak, pikiran dan hati kita akan merasa sangat merugi. Kita merasa ada sesuatu yang kurang dalam aktivitas kita pada saat itu, ada sesuatu yang sangat hilang dalam diri kita, yaitu kita tidak melaksanakan kegiatan ibadah yang seharusnya kita laksanakan pada saat itu. Nah, jika kita sudah sampai kepada tingkatan itu, maka beruntunglah kita. Artinya, hati kita memang sudah didekap oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam satu keadaan di mana kita selalu dilindungi dari perbuatan-perbuatan tercela, dilindungi dari perbuatan-perbuatan dosa, dan selalu dijaga kita dalam setiap kegiatan-kegiatan yang baik. Beruntunglah orang yang sudah merasakan hal demikian. Beruntunglah orang yang merasakan nyaman dalam setiap perbuatan-perbuatan baik. Baik perbuatan baik kepada diri kita sendiri, perbuatan baik kepada keluarga, perbuatan baik kepada orang tua, perbuatan baik kepada teman, perbuatan baik kepada orang lain yang tidak kita kenal, perbuatan baik kepada anak yatim, perbuatan baik kepada orang-orang miskin, perbuatan baik pula kepada orang kaya. Kita akan merasa nyaman dalam setiap perbuatan-perbuatan baik itu. Sebaliknya, kita merasa tidak nyaman kalau kita mencela orang-orang lain. Kita merasa tidak nyaman kalau kita menghina orang lain. Kita merasa tidak nyaman kalau kita menghina pemimpin kita. Kita juga merasa tidak nyaman kalau kita membicarakan kejelekan orang lain. Kita merasa tidak nyaman kalau kita menzalimi orang lain. Kita merasa tidak nyaman kalau kita tidak melaksanakan perintah Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang lebih indah dari karunia semacam itu. Sungguh indah hidup ini, sungguh betapa berharganya hidup ini manakala hati kita sudah ditempatkan oleh Tuhan dalam tempat yang sangat agung seperti itu. Oleh karena itu, sahabat-sahabat saya yang hatinya tenang dan damai, maka tugas kita sebenarnya sebagai hamba Tuhan adalah berusaha untuk merasakan nyaman, berusaha untuk merasakan indah dalam setiap perbuatan baik, berusaha untuk merasakan syahdu, berusaha untuk merasakan sangat nikmat dalam setiap kegiatan-kegiatan ibadah kepada Tuhan. Dan sebaliknya pula, sebagai hamba kita juga harus berusaha untuk merasakan tidak nyaman, berusaha untuk merasakan tidak enak, berusaha untuk merasakan ada yang kurang manakala kita tidak berbuat baik atau manakala kita meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Demikian sahabat-sahabat saya yang hatinya tenang dan damai.
Semoga ada manfaatnya.